Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Tetaplah belajar hari ini agar lebih baik dari hari kemarin. Ya Bu, paham. Minggu lalu kita belajar materi apa? Teks prosedur, Bu. Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Contohnya buat kopi. Ya, jadi berarti kalian mesti pada ingat minggu lalu ya. Sekarang kita akan mempelajari teks cerita pendek. Oh iya, Ibu mau SBT dulu, berdiri semuanya ya. Ayo boleh, boleh Ibu. Kenapa sih Nak? SBT-nya satu gaya. Jadi tepuk, kalian gaya. Oke? Bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Berapa kali tepuknya? 2. Oh, 2 kali. Ya, mulai. 1, 2, 3. Oh, bukan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami unsur intrinsik cerpen, yaitu tema, tokoh, latar, alur, konflik, dan amanat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis cerpen dengan percaya diri. Ada yang sudah pernah membaca cerpen belum? Sudah. Ini cantik kan? Kasih artinya apa boleh cantik. Nah, ini nah, di dalam cerpen itu pasti ada nilai-nilai yang terkandungnya ya. Ada apa saja? Ada moral, ada maknanya Bu. Nah, pengertiannya itu cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya yaitu cerpen bukan menjadi nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Jadi cerpen itu bukan karangan yang nyata. Ciri-ciri cerpen yaitu ada 5. Yang pertama apa? Ya, cerpen merupakan cerita fiktif tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Yang kedua, jumlah katanya sedikit, tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, keterbatasan tokoh, biasanya cerpen terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 karakter pendukung saja. Yang keempat, yaitu plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Dan yang terakhir, dari bahasa padat. Ibu ingin kamar boleh. Fungsi cerpen ada 5. Yang pertama apa? Fungsi kreatif. Apa itu fungsi kreatif? Memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya Bu. Ya, jadi fungsi kreatif ini memberikan rasa senang kepada para pembacanya. Yang kedua apa? Fungsi estetik. Ya, apa itu? Untuk memberikan tinggal kepada karya sastra. Yang ketiga, moralitas. dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca. Yang keempat apa? Fungsi Didaktif, yaitu mengarahkan atau mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Yang kelima apa? Fungsi religiusitas. Ya, jadi fungsi religiusitas itu mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama. Unsur-unsur cerpen ada 2. Yang pertama ada intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu yaitu tema, tokoh, dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik terdapat 3 unsur, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen.
Ada yang ingin membacakan unsur intrinsik? Aku. Boleh. Unsur intrinsik yang pertama itu tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua ada alur dan atau plot, urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Yang ketiga itu ada setting merupakan penjelasan mengenai latar tempat, waktu dan suasana yang terjadi dalam cerita cerpen tersebut. Yang keempat itu ada tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang kelima itu ada watak atau gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan netral. Yang ketujuh itu amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Sudah Bu. Terima kasih Alita. Ya Ibu, sama-sama. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Ada yang ingin membacakan? Saya terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita, biasanya mempengaruhi isi ceritanya juga. Dan yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Terima kasih Linda. Sama Bu. Selanjutnya struktur cerpen, yaitu ada 6. Yang pertama abstrak, yaitu cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua orientasi, berisi penentuan peristiwa. Yang ketiga rangkaian peristiwa atau serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Yang keempat komunikasi, yaitu konflik atau puncak masalah. Yang kelima resolusi, yaitu solusi dari masalah. Dan yang terakhir koda, yaitu kesimpulan. Unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu mengandung kalimat bermakna lampau seperti pada suatu senja, beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, dan lain sebagainya. Yang kedua menyatakan urutan waktu dengan konstruksi kronologis seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, dan sebagainya. Yang ketiga menggunakan kata verba, yaitu tindakan seperti memotong, memotret, memakai. Yang keempat menggunakan kalimat langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip. Sudah paham semuanya? Sudah Ibu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak Bu. Ibu Alita main handphone. Jangan main handphone ya. Ya Ibu. Siap. Baik. Sekarang Ibu akan memberikan lembar hasil kerja peserta didik. Dibentuk 3 kelompok. Kelompoknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Yaitu 1, 2, 3. Ini petunjuknya, baca dulu cerpennya, lalu analisis unsur intrinsik, yaitu ada apa saja tadi, tema, alur, seperti itu ya. Iya Bu. Kita berdua. Ya. Ibu berikan waktu 5 menit. Ibu, nggak bisa lebih. 5 menit saja ya. Siapa?
Kita tuh bingung di ini aneh Bu, di gaya bahasanya tuh gimana ya Bu? Majas apa? Oh, yang tanda tangan itu yang apa kayak hiperbola gitu ya Bu? Makasih Bu. Ya, makasih. Ada ruang itu masuk ke toko juga. Iya. Oh, ya udah. Jadi terus aja ya Bu. Makasih Bu. Ya Ibu dan ruang penting. Makasih Bu. Ya udah. Sudah semua belum? Sudah Bu, kita Yang belum ya. Itu ini ada dua. Mana lagi Bu ada? Sudah? Sudah Ibu? Sudah Bu, kita dulu. Siapa yang mau maju dulu? Kita duluan Bu. Udah Bu. Ayo fokus dulu fokus. HP-nya taruh. Tunjuk tangan ya. Ya, 1, 2, 3. Belum fokus. Siapa? 1, 2, 3. Aku dulu lah. Baby dulu. Kelompok 1 dulu. Mohon diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Dibaca dulu teksnya Bu. Enggak usah. akan mempresentasikan analisis unsur intrinsic teks cerpen yang di balik jendela. Tema utama cerpen ini adalah semangat untuk mengatasi keterbatasan dan mewujudkan impian. Alur cerpen ini menggunakan alur maju. Cerita dimulai dengan kebiasaan Dinda memandang keluar jendela dan melihat burung pipit. Adapun tokohnya, Dinda, tokoh utama, digambarkan sebagai sosok yang optimis, penuh semangat, dan pantang menyerah. Yang kedua, Raka, kakak Dinda, digambarkan sebagai sosok yang peduli dan mendukung perjuangan adiknya. Yang ketiga, burung pipit, sebuah harapan yang kebebasan bagi Dinda. Adapun latar tempatnya di kamar Dinda, kamar kecil di dekat rumah. Latar waktunya pagi hari, berlangsung selama beberapa bulan. Latar suasananya menginspirasi dan penuh harapan dengan kondisi nuansa melankolis di kawah. Selanjutnya ada amanat cerpen ini adalah bahwa keterbatasan bukanlah menghalang untuk bermimpi dan berusaha. Dengan semangat dan dukungan dari orang terdekat, mimpi sekecil apapun dapat tercapai. Gaya bahasanya simbolisme, burung pipit melambangkan kebebasan dan harapan. Kehadirannya memotivasi kita untuk keluar dari keterbatasan dan mencapai kebebasan yang diinginkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Siapa lagi yang ingin maju? Oke, dari kelompok IPA. Iya. Alisa. Ngobrol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama analisis unsur intrinsiknya, yaitu ada tema utama cerpen ini adalah semangat untuk mengatasi keterbatasan dan mewujudkan impian. 2 yaitu ada alur. Cerpen ini menggunakan alur maju. Cerita dimulai dengan kebiasaan Dinda memandang keluar jendela dan melihat burung pipit. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Gimana burung pipit? Ya, burung pipit itu kan termasuk ke dalam tokoh juga. Bunyinya gimana? Coba
harapan dan kebebasan bagi Dinda. Terus ada latar waktu, tempat, suasana, tepatnya kamar Dinda, taman kecil di depan rumah. Terus waktunya pagi hari dan langsung selama beberapa bulan. Latar suasana yaitu menginspirasi dan penuh harapan dengan sedikit masa melankolis di awal. Selanjutnya ada amanat tercermin yang telah kita baca. Amanatnya adalah bahwa keterbatasan penghalang untuk bermimpi dan berusaha. Dengan semangat dan dukungan dalam mendekat, mimpi sekecil apapun akan kita gapai atau dapat kita gapai. Selanjutnya dari bahasanya adalah simbolisme dari burung pipit, karena belakangan kebebasan dan harapan kehadirannya motivasi Dinda untuk keluar dari keterbatasan mencapai kebebasan yang diimpikan. Terima kasih ngomong buat tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman. Assalamualaikum. Kami dari kelompok matematik dalam tugas Greg ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada temanya itu semangat untuk mengatasi keterbatasan dan mewujudkan impian dan alurnya cerpen ini menggunakan alurnya mulai dari bahasa Dinda memandang keluar dari yang dipilih latar itu adalah tempat di kamar mandi Dinda, di kamar Dinda. Terus latar-latarnya ada pagi hari, terus latar suasananya inspirasi dan penuh harapan dengan sedikit manusia melankolis di awal. Amanatnya akan bisa melebihkan dan dari bahasanya juga. Amanatnya cerpen ini adalah bahwa keterbatasan tidak menghalang untuk bermimpi dan berusaha. Dengan semangat dan dukungan dari orang terdekat, mimpi sekecil apapun dapat tercapai. Selanjutnya ada gaya bahasa. Simbolisme, burung pipit melambangkan kebebasan dan harapan. Kehadirannya memotivasi Dinda untuk keluar dari keterbatasan dan mencapai kebebasan yang diinginkan. Sekian dari presentasi kelompok Jasuke, Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham semua kan? Sudah ya. Ada, oh iya, silakan kembali ke tempat dulu kawan. Dilakukan kembali. Ini mau berapa dulu? Tapi ini Alita. Busnya apa? Bunga jadi apa? Alita. Mohon maaf ya Bu, tadi bapaknya Alita nggak. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi cerpen tersebut? Kita deh kesimpulan soalnya langsung banget sih. Pengertian cerpen adalah cerita pendek. Terus ada unsur-unsurnya, ada tema, ada sudut pandang, ada latar, ada tokoh dan tokohan, dan amanat. Kemudian sudah kita ada yang bahas. Ada yang ingin menambahkan? Wita, Alita, ini kebiasaan ya. Unsur intrinsik dan Sudah. ada alur, ada tokoh, amanat. Ya, terus ada unsur bahasa, Latar, Ibu akan mengirimkan soal evaluasi. Silakan buka HP kalian semua. Kerjakan hari ini ya. Silakan buka grupnya. Ibu, Iya, siap. Ibu berikan waktu 10 menit ya. baik Ibu. Sudah dikirim.
menyontek ya, kerjakan sebisa kalian. Sudah semuanya? Sudah itu bukan satu lagi nanti saya dua nih. Salah satu. Salah satu. Pintar. Kok bisa sih? Yang betul semua siapa? Saya dong. Tadi meskipun susah benar. Tadi susah dan sekarang sudah benar. Ini apa sih Linda? Gimana, sudah selesai semuanya? Sudah, Semuanya. Ada yang ingin menyampaikan refleksi tidak? Saya Bu. Boleh, Wita. Materinya udah dipahami, pembelajarannya menyenangkan, ibunya menjelaskannya dengan mudah dan senyum. Apa sih? Bu. Terima kasih, Wita. Iya Ibu. Siapa yang nanti? Terima kasih juga semua. Ibu rasa cukup ya materi hari ini. Baik Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks berita. Betul nggak? Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa.